Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Jana dari Akuntansi Syariah 2021A. Di sini ingin menjelaskan tentang jenis-jenis dari hak khiyar. Hak khiyar sendiri memiliki arti sebagai hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Sederhananya, penjual dan pembeli akan mendapatkan masing-masing hak yang sama dalam melangsungkan transaksi jual beli dan mengikuti syarat-syarat dari proses berniaga tersebut. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian ataupun penyesalan setelah melakukan transaksi jual beli. Hak khiyar ini dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pertama, khiyar majlis. Khiyar majlis ini khiyar yang terjadi masih di tempat terjadinya akad. Contoh ketika masih di pasar, orang-orang yang saling memberi barang dagangan semisal beli baju. Keduanya sedang melangsungkan tawar-menawar. Contohnya, seorang ibu mencoba menawar dengan keras suatu pakaian namun tidak diberikan. Sang ibu pun berkata, "Pak, nggak bisa kurang harganya." Si penjual pun menjawab, "Nggak bisa, Mbak." Sang ibu tadi pun meninggalkan tempat jual baju tadi. Ini yang dinamakan khiyar majlis. Si pembeli berhak mengumumkan niat membeli karena tidak cocok harga di dalam proses jual beli selama belum beranjak dari tempat jual beli yang sedang dilangsungkan. Yang kedua, khiyar asyarat, atau nama lain yang bisa dikatakan sebagai hak pilih persyaratan. Maksudnya adalah persyaratan yang diminta oleh salah satu kedua belah pihak untuk diberikan hak agar dapat menggagalkan perjanjian dalam waktu tertentu. Contoh khiyar asyarat saat di pasar adalah ketika seorang wanita mau membeli kompor gas di salah satu toko di pasar. Pembeli tadi tidak mau beresiko, ia takut kompornya tidak dapat menyala. Ia pun mau membeli dengan syarat kompornya harus bisa. Seandainya saat dipakai di rumah tidak menyala, si pembeli hendak mengembalikan dan si penjual pun setuju. Yang ketiga, khiyar ar-ru'yah adalah sebuah khiyar yang diberikan kepada pembeli saja, karena khiyar ini merupakan khiyar hak bagi si pembeli untuk melihat barang yang akan dibeli. Khiyar ini juga dapat diartikan dengan orang yang terkait dengan perjanjian perdagangan atau usaha yang belum sempat melihat barang dagangan yang dijadikan objek perjanjian. Dalam khiyar ini, pembeli berhak menggagalkan perjanjian saat sudah melihat atau tidak ada kecocokan dengan barang yang hendak dibeli. Contoh hak khiyar ini sangat banyak, apalagi anak-anak zaman sekarang sukanya COD-an. Istilah ini digunakan oleh pasar yang lebih modern, yaitu pasar online, di mana seorang penjual memasarkan barang dagangannya melalui internet. Pembeli pun sepakat untuk membeli, tetapi sebelum menerima barang, pembeli boleh bertemu langsung untuk melihat barangnya. Jika cocok, lanjut beli. Jika tidak, boleh untuk membatalkannya. Istilah ini disebut COD. Yang keempat, ada khiyar aib. Khiyar aib adalah hak menggagalkan dengan sebab adanya catat barang atau suatu hak untuk menggagalkan perjanjian jual beli yang sudah dibuat ketika si pembeli menemukan kecacatan dalam barang dagangannya. Khiyar aib ada syaratnya. Yang pertama, cacat pada barang dagangan harus ada ketika barang tersebut belum dibeli oleh pembeli. Yang kedua, cacat barang juga ada ketika sedang dalam proses menuju rumah pembeli atau pembeli belum mengetahui bahwa ternyata ada kecacatan dalam barang yang dibelinya. Contoh khiyar aib ada ketika seorang pembeli bernama si Fulan mendadak membeli buku satu paket untuk anaknya. Ia tidak mengetahui kalau buku itu telah rusak dimakan tikus. Fulan membukanya di rumah. Fulan pun terkejut karena mendapati bukunya telah rusak, dan Fulan pun berhak mengembalikan buku tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa dijelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.